ini An-Nisa, surat An-Nisa ayat 97 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sekelompok orang-orang Islam yang enggan ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ada orang Islam, dia mengaku Islam, tapi mereka meninggalnya bersama komunitasnya orang-orang kafir. Orang Islam kok tidak mau melaksanakan aturan-aturan agama Islam. Kenapa kamu orang Islam kok mau sholat 5 waktu? Kenapa kamu sholat orang Islam kok nggak mau hadir ke masjid? Kenapa kamu orang Islam kok tidak mau ikut hijrah? Itu apa? Dilelehno kalau mereka dihina, dicela, dicaci oleh mereka. Sebuah hadis, ad-du'fu laisa udron, lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti aturan agama. Jadi lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Bahwa agama Islam itu tidak bisa berdiri sendiri. Nafsi nggak bisa, harus maju bareng-bareng. Lal Islam illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil quwwah, wala quwwata illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gerian Bakwangi, satu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan rutin kajian tafsir Jalalain di minggu pagi ini, Ahad pagi ini. Semoga kehadiran kita, kumpul kita di masjid senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin
Jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan taklim kali ini, pagi ini An-Nisa, surat An-Nisa ayat 97 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Innal ladzina, kita bahas dulu. Wa nazala lan turun fi jamaatin ing dalam jamaah sekelompok segolongan aslamu kang wis padha masuk Islam sapa jamaah tapi walam yuhajiru lan ora gelem hijrah sapa jamaah faqatalu mongko terbunuh sapa jamaah yauma badrin ing dalem perang Badar ma'al kufari sartane wong kafir. Nazala wa nazala lan wis turun apa ayat innal ladzina tawaffa. Innal ladzina satamne wong akeh tawaffahum wis matekake ing ladina sapa al malaikatu malaikat dzalimi anfusihim padha dolim kabeh sapa ladina ing awak dhewe ladina mati bil maqami ing dalam panggonan ma'al kufari sartane wong kafir watarkalan watarkil hijrati lan ninggalake hijrah moko padha ngucap sapa malaikat lahum maring alladzina mubihina kali padha mencela atau meleyake sapa malaikat fima kuntum fima ing dalem barang ing dalem endi kuntum ana sira kabeh fi ayyi saing ing dalem endi suci-suci kuntum ana sira kabeh fi amri dinikum ing dalem urusan sira kabeh. Ayat ini wa nazala, ayat ini turun berkaitan dengan sekelompok orang-orang Islam yang enggan ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah.
Nabi beserta sahabat saat itu sudah hijrah ke Madinah, dan orang-orang yang beriman yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah lakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta terhadap Allah dan Rasulnya, ikutin Allah. Kemudian Nabi sudah menyampaikan diajak hijrah ke Madinah. Kemudian mereka nggak mau hijrah, tetap tinggal di Mekah bersama orang-orang kafir. Kemudian ayat itu berkaitan seperti itu. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang dimatikan malaikat dan matinya itu mereka dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri. Karena ketika itu mereka mati bersama orang kafir ketika di medan perang Badar. Jadi intinya ada orang Islam, dia mengaku Islam, tapi mereka meninggalnya bersama komunitasnya orang kafir, meninggalnya bersama orang kafir. Dia tidak mau memperlihatkan keislamannya, tidak memperlihatkan keislamannya. Karena apa? Takut sesuatu. Berarti ini gambarannya gimana? Dia menyatakan berislam, iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak mau pindah ke hijrah ke Madinah bersama Nabi. Tidak mau hijrah ke Madinah bersama Nabi. Padahal Nabi sudah menganjurkan, ayo pindah sekarang, hari ini, gampang aja. Kemudian mereka nggak mau. Jawabannya kira-kira gimana Pak? Jawabannya, kenapa orang itu nggak mau ikut hijrah bersama Nabi? Dia ngaku Islam, tapi dia tidak mau menjalankan tuntunan agamanya. Jadi secara luas seperti itu. Jadi jawabannya gimana? Kalau orang dia mengaku iman bersama Nabi, iman terhadap Allah, tapi tidak mau ngikut selama Nabi. Alasannya apa Pak? Alasannya kira-kira? Report. Alasannya karena ada kepentingan. Nah, alasannya karena ada kepentingan. Mungkin kepentingannya, kepentingannya apa? Mungkin karena ekonomi. Kepentingannya karena keluarga. Kepentingannya mungkin karena punya posisi ketika di Mekah, punya jabatan, dia termasuk orang yang pengaruh. Itu ditinggalkan. Kalau saya ikut hijrah ke Madinah, saya nggak punya duit, gimana? Kemudian ada yang dia orang kaya, nanti saya pindah ke Madinah, kekayaan saya di Mekah bagaimana? Kalau saya hijrah ikut Nabi ke Madinah, saya di sini punya posisi, punya jabatan, bagaimana? Itu ayat ini menjelaskan tentang apa? Kewajiban orang harus berhijrah. Kewajiban orang hijrah memenuhi panggilan agama Allah, dan nanti balasannya orang-orang yang tidak mau berhijrah, tidak mau mengikuti tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka enggan, tidak mau berhijrah bersama Nabi, ya, karena alasan seperti itu tadi. Kemudian mereka ketika di Mekah ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, kamu harus semua penduduk Arab
kaum Quraisy harus ikut perang ketika perang Badar. Menghadapi perang Badar. Akhirnya apa? Mereka terpaksa ikut perang diajak oleh orang. Kemudian orang tersebut mati terbunuh. Nah, berarti mereka Islam mengaku iman pada Allah, cinta terhadap Nabi, tapi mereka diajak perang melawan Nabi mau, dan akhirnya mereka terbunuh. Qalu fima kuntum. Ini apa sehingga apa? Ketika malaikat mencabut nyawa mereka dengan apa? Istilahnya apa? Menghina. Qalu fima kuntum. Kamu kenapa? Kok kamu orang Islam kok tidak mau melaksanakan apa? Aturan agama Islam? Kenapa kamu orang Islam kok mau sholat 5 waktu? Kenapa kamu sholat orang Islam kok nggak mau hadir ke masjid? Kenapa kamu orang Islam kok tidak mau ikut hijrah? Itu dia dilelehno kalau malaikat, ya, dihina, dicela, dicaci oleh malaikat. Ai sai'in kuntum fi amri dinikum. Bagaimana dengan urusan agama? Kemudian mereka mengatakan, qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, saya ini orang-orang tertindas, kata malaikat. Saya ini orang lemah, nggak bisa ikut hijrah bersama Nabi. Saya tidak berdaya, saya merasa tertindas. Mau nggak mau ya terpaksa saya ikut. Jadi mereka beralasan, ceramah malaikat beralasan di hadapan Allah, mereka orang lemah. Karena dalam sebuah hadis, ad-du'fu laisa udhron, lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak mengikuti aturan agama. Jadi lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Orang sholat dalam keadaan sakit pun tetap berkewajiban melaksanakan sholat. Tidak ada alasan tidak sholat. Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, tiduran. Nggak kuat tiduran, nggak kuat tiduran, ya udah isyarat dengan mata. Sampai seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Jadi ad-dufu laisa udhron, lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk apa? Bebas sama sekali dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat tersebut berarti menggambarkan bahwa orang lemah, ya, orang tertindas, orang yang lagi gampang itu lagi lemah tidak bisa dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 21, wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Qalu law hadana Allahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis.
wa barajulillahi jami'a, pada saat itu mereka hadir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam kesalahan mereka diberikan azab oleh Allah. Kemudian faqalat du'afa, orang-orang yang ketika itu tertindas lemah, mereka mengajukan permintaan. Faqalat du'afa'u lilladzina istakbaru, terhadap para pembesar-pembesar mereka ketika di dunia. Inna kunna lakum taba'an, bukannya aku ini dulu pengikut kamu. Nah, bukannya aku ini selalu loyal terhadap kamu. Fahal antum mughnuna anna min syai'in min adzabillahi syai', berikan, bukankah kamu bisa menghindarkan aku sedikit saja dari azab Allah. Jadi orang lemah tersebut minta terhadap orang-orang yang dianggap kuat perkasa ketika di dunia, yang selalu diikuti, yang mereka selalu loyal. Mereka minta agar saat itu apa? Bisa menghindar dari azab Allah. Mereka mengatakan bagaimana? Qalu law hadanallahu lahadainakum, seandainya Allah memberikan jalan kepada aku, hidayah terhadap kamu, pasti aku akan tunjukkan pada kamu jalan yang benar. Sawa'un alaina ajazina, jadi sama aja kita mengeluh atau sabar. Sekarang wa malana min maqis, enggak ada jalan keluar. Jadi walhasil kelemahan orang-orang yang tertindas untuk meninggalkan aturan Allah tidak bisa dijadikan alasan. Jadi kaitannya dengan, jadi ayat ini memperingatkan kepada kita semua kewajiban hijrah, kemudian sesuai dengan ajaran Nabi, kemudian balasan terhadap orang yang tidak mau hijrah mengikuti aturan Nabi. Hijrah artinya apa Pak? Pindah. Bahwa kita dulu dari kampung pindah ke Tangerang, namanya hijrah. Dari Tangerang pindah ke Lebakwangi, hijrah. Bahwa semua ini kan dari sini ini kan apa? Dulunya kan bukan orang sini asli. Dari manapun akhirnya hijrah di Lebakwangi. Begitu juga Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini hijrah secara apa? Al-hijratu nau'ani, hijrah ada dua macam. Yang pertama hijratul hissiyah, hijrah secara fisik. Hijrah secara fisik. Yang kedua hijratul maknawi, hijrah secara maknawi. Kalau hijrah fisik waktunya bisa dikondisikan. Tapi kalau hijrah maknawi ini mulai dari apa? Dari kita mengenal agama Allah sampai mati. Nah, sampai mati. Kemudian yang disebut bagaimana kata Nabi, orang yang hijrah itu wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu apa? Man hajaro, orang yang pindah ma terhadap sesuatu nahallahu anhu. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mana? Ma di sini apa? Ma berupa isim mausul. Isim mausul yang berlaku umum, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Umum. Jadi dalam pelajaran nahwu, waman, wama, wa'al, waman, wama, wa'al. Man ini berlaku sebagai isim mausul. Kalau ma ini lebih apa?
lebih universal. Apapun urusan kita, apapun bentuknya itu, kalau itu memang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Tentang urusan apa? Urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, ya, urusan rumah tangga, urusan kerja, urusan bisnis, urusan ekonomi. Kalau memang itu melanggar hukum Allah, nahaan, tinggalkan. Jadi maksud apa? Bisa jadi hasil hijrah, pindah, bergeser dari perbuatan yang haram supaya menjadi halal, bergeser menjadi yang buruk menjadi yang baik. Itu apa hakikat daripada hijrah. Jadi kembali lagi, kelemahan dalam fisik kita maupun dalam kondisi kita tidak bisa dijadikan alasan. Kemudian hubungannya apa Pak? Ayat ini yang berkaitan dengan apa? Ayat 97 surat An-Nisa ini berkaitan orang-orang umat Nabi ketika waktu di Mekah diajak pindah, hijrah nggak mau. Ini korelasinya dengan zaman sekarang bagaimana? Terutama bangsa Indonesia. Dulu mungkin kita ingat ya. Ketika Belanda, Jepang, para penjajah berada di Indonesia, kemudian menjajah bertahun-tahun, apakah cukup kita diam? Kemudian mereka, ya ayyuhal Jepangiyun ittaqullah, kira-kira mereka pulang kampung nggak bergeser. Ya ayyuhal Holandiyuna ittaqullah, wahai penjajah Belanda, pergi dari sini, bertakwalah kepada Allah. Kira-kira mereka dikasih ceramah seperti itu berubah nggak? Justru malah apa? Malah semakin lebar ekspansi. Kalau itu semua enggak ada Pak, enggak ada kekuatan para tokoh-tokoh pejuang kita zaman dulu, ya, mereka tidak akan apa? Tidak akan hengkang dari negeri, tidak hengkang dari negeri. Makanya ad-du'fu laisa udhra, kelemahan tidak bisa dijadikan alasan. Supaya itu semua tercapai, kembali lagi bahwa agama Islam itu tidak bisa berdiri sendiri, nafsi nggak bisa, harus maju bareng-bareng. Lal Islam illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil quwwah, wala quwwata illa fi ta'atillah. Islam tidak akan bisa maju, tidak akan berjalan kalau tidak dengan jamaah. Maksudnya jamaah apa? Bareng-bareng. Jamaah juga begitu, tidak akan bisa berjalan kecuali tidak ada kekompakan. Kekompakan tidak akan berjalan kalau di dalamnya tidak ada fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah, yaitu iman yang tertanam dalam jiwa kita. Kemudian kunna mustad'afina fil ard, alasan mereka kunna utawi ingsun iku mustad'afina, wong kang lemah kabeh, ai ajizina tegese apes kabeh an iqamati dini saking ngedekake agama fil ardi ing dalem bumi. Kami semua ini orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas kat malaikat, sehingga saya tidak bisa bergeser. Fi ardi Makkah, di bumi Makkah. Kemudian qalu padha matur sapa ngajab sapa malaikat lahum maring ladina taubikan lawan mino melehake, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Alam takun ana ta sira, ana ta
ana ta ora ana apa ardullah bumi Allah iku wasiatan luas. Bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah itu luas, negeri yang kamu tempatin bukan hanya di Mekah. Bumi ini luas bukan hanya di Mekah. Bumi ini luas bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Tangerang. Di mana di situ karena di Mekah kamu sudah tidak kondusif, membuat kamu tambah buruk dalam segi apapun, makanya fatuhajiru fiya moko pindah sira kabeh fiya ing dalem min ardil kufri saking bumi wong kafir ila baladin akhara mari negara liya kama faala kama perkara faala kang wis agawe sapa ghairukum. Itu ghairukum Pak Amang ya, bukan khairukum ya. Ghairukum sapa liyane ira kabeh qala Allah taala moko Allah. Jadi tadi orang-orang yang dimatikan Allah seperti beralasan saya merasa bertindak. Kemudian malaikat memberikan tanggapan, alam takun ardullahi wasiatan fadwajiru fiha. Bukannya bumi Allah itu luas, pindah dari negeri itu karena itu sudah tidak kondusif, sudah tidak membuat kamu menjadi nyaman, makanya berpindahlah. Makanya kemarin dalam ayat sebelumnya kan ketika ada orang membunuh sampai 100 kali itu, kemudian dikasih petunjuk seorang ulama, intolik ila ardi kada wa kada fa inna ma'ardu su'in, pergilah dari tinggalkan daerahmu itu ke daerah yang lain karena daerahmu itu daerah yang buruk, pindah ke tempat yang lain. Karena ayat ini fi ardi yang diwakil fil ardi ini bumi Mekah, karena Al-Quran ini turunnya di Mekah, tapi Al-Quran tersebut dijadikan panduan untuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Mungkin dalam surat Surat Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarakalladzi nazzalal furqana, maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran di abdi terhadap hambanya Nabi Muhammad liyakuna lil alamina nadhira, sebagai peringatan bukan hanya orang Arab, bukan hanya orang Madinah, bukan hanya orang Mekah, tapi lil alamina nadhira, sebagai peringatan untuk seluruh alam. Ini menggambarkan termasuk kita semua. Fa'ulaika ma'wahum jahannam, qolang juga sapa Allah taala, fa'ulaika mongko utawi iya dheweke kabeh ma'wahum utawi iku nggon baline ulaik iku jahannamu ing iku jahannamu neraka jahannam, wa sa'at lan sa'eleke jahannam iku masiron nggon baline. Jadi mereka tempatnya di neraka jahanam balasannya. Walhasil orang yang tidak mau mengikuti aturan Allah, jalan Allah, mereka akan nanti disiksa di dalam neraka. Jadi gambarannya kalau disamakan dengan kondisi sekarang, mereka mengaku Islam tapi nggak mau mengikuti ajaran Nabi. Dia mengaku Islam, KTP-nya Islam. Coba lihat KTP-nya, agama Islam. KTP-nya Islam tapi tidak mau sholat 5 waktu. Agamanya Islam tapi jauh dari masjid. KTP-nya Islam dikumandangkan adzan sholat
baik sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, ada di rumah sholat Jumat tapi enggak mau ke masjid. Mereka menyatakan Islam. Kalau enggak seperti itu, faulaika ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka nanti adalah di neraka jahanam. Itu apa akibatnya? Ya kembali lagi bahwa almar'u yuhsyaru ma'aman ahabba ilai. Almar'u seseorang yuhsyaru dikirim, dikumpulkan di padang mahsyar ma'aman beserta seseorang ahabba ilai, beserta orang yang dicintai. Jadi walhasil nanti kondisi orang ketika di hari kiamat mereka digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan di yaumil mahsyar, digiring rombongan bersama orang-orang yang dicintai. Dia dicintai komunitasnya dulu di dunia bersama siapa, kumpulnya bersama siapa, itu nanti apa akan dikumpulkan, akan menjadi rombongan bersama orang yang dicintai sejak di dunia. Untuk itu semoga kita senantiasa cinta dan mahabbah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap semoga kelak nanti kalau kita dikumpulkan di padang mahsyar bersama beliau. Wasa'at masyur illal mustad'afina minar rijali wan nisa, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahduna sabila. Ilal mustad'afina angin wong kang padha lemah kabeh minar rijali saking pira-pira wong lanang, wanisa lan wong wadon wal dalilan pira-pira bocah anak-anak, alladzina la yastati'una kang ora kuwasa sapa mildan sapa mustad'afin hilatan ing kekuatan, aila kuwatan orang kekuatan itu maujud lahu maring ladina alal hijrati ing atas hijrah, wala nafaqatin lan ora duwe nafaqah, wala yahduna lan ora ngerti, ora oleh pituduh sapa mustad'afina sabilan ing dalane ae torikon tegese dalan ila anjir hijrati mari hijrah. Jadi tadi balasannya mereka yang tidak mau hijrah nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian kecuali yang masuk kategori ad-dufu, lemah yang tidak beralasan tadi seperti itu. Kemudian kecuali orang yang lemah tapi benar-benar alasan. Contohnya minar rijali, kecuali orang-orang yang lemah baik dari laki-laki maupun perempuan maupun anak laki-laki yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tua, umur 90, sudah lemah, sudah jalan aja ada susah, ya sudah jalan ada sudah susah, ke masjid sudah nggak bisa jalan, ke masjid nggak bisa, ke talim sudah nggak bisa. Kadang apa, wudhu juga dituntun oleh keluarganya, apalagi dia di jalan Allah angkat senjata perjalanan jauh. Itu termasuk apa? Illal mustad'afin, alasan yang diterima, alasan yang benar-benar syar'i. Kemudian wanita, seorang wanita ya, perjalanan jauh nggak ada mahramnya, kemudian juga udah tua ya, banyak godaan, alasannya diterima. Walidan, kemudian anak-anak
Anak-anak kan seperti itu, kalau orang tuanya nggak bisa ngikut, alasan orang anaknya terbawa. Dan semuanya itu apa? Tidak ada kekuatan. Kalau alasan seperti itu, faulaika asallahu ayyafuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Faulaika mongko tapi dhewe kabeh asa iku menawa Allah ayyafa iku yen to paring maaf sapa Allah anhum saking mustadafin. Wa kana lan ana sapa Allah iku afwan dat kang pemaaf, ghafurun tur kang dat akeh pengapuran. Jadi kalau memang seperti itu, dengan harapan semoga Allah memberikan ampunan, dan itu semua adalah tujuannya untuk menguji kepada orang yang beriman. Kalau kita ujiannya kecil, tapi kalau Nabi ujiannya mungkin kita ingat ketika Nabi diajak orang-orang munafik membangun masjid mewah, Pak. Orang-orang munafik membangun masjid yang mewah. Jadi kalau sekarang tuh seperti Al-Adha, seperti Al-Adha masjid apa raya Kota Tangga, masjidnya mewah. Kemudian Nabi mendapat undangan diajak sholat di situ. Nabi Muhammad diajak sholat di situ. Mendapat undangan, Nabi beserta sahabat diajak sholat di situ. Kemudian setelah Nabi akan memenuhi undangan tersebut, apakah dilarang oleh Allah atau dibiarkan oleh Allah, ditegur oleh Allah? Ditegur oleh Allah, dilarang. La takum fihi abada, jangan engkau sholat di situ Muhammad abada, selama-lamanya. Nah, mungkin dalam surat At-Taubah ayat 107 sampai 108 kalau nggak salah itu orang munafik mendirikan masjid, mungkin kita ingat Pak, namanya Masjid Diror, ya Pak ya, Masjid Diror, masjid yang Pak untuk membahayakan Nabi serta umatnya. Walladzina takhadu masjidan diraron wa kufron wa tafriqam bainal mu'minina wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu minkum. Mereka orang-orang munafik membangun masjid, mendirikan masjid, tapi tujuannya bukan hanya mendekatkan kepada Allah, tapi tujuannya apa? Diraron, untuk menciptakan malapetaka dalam keadaan apa? Keyakinan. Wa kufran, untuk membangun kekufuran. Wa tafriqam bainal mu'minin, untuk memecah belah kaum mukmin. Loh, seperti itu Pak. Nabi diajak sholat di situ. Kemudian apa? Mereka mengatakan di akhir ayat itu, mereka mengatakan in aradna illal husna, yang selalu kita sampaikan selalu kebaikan, tapi wallahu yasyhadu innahum lakadzibun, mereka semuanya adalah bohong. Untuk itu Allah menegur Nabi Muhammad, la taqum fihi abada, jangan engkau sholat di dalamnya selama-lamanya. Itu istilahnya Pak, itulah namanya tafsir. Jadi ayat yang satu dijelaskan dengan ayat yang lain. Ayat yang satu kemudian diperjelas dengan ayat yang lain. Faulaika asallahu ayyahu anhum wa kana Allahu afwan ghafura. Dengan apa kelemahan kita, mungkin termasuk kita orang-orang yang lemah ekonomi, kadang lemah keimanan kita, kadang ibadah kita rajin, kadang ibadah kita kurang. Nah, dengan segala keterbatasan kemampuan kita dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum kita tutup talim ini, kita mohon bantuan suratul Fatihah untuk almarhum dan almarhumah Bapak Suprapto Hadi bin Sugian, Pak Temo Sumarto, dan Ibu Tri Zuliyati binti Kimar. Semoga almarhumah senantiasa diampuni segala dosanya, mendapatkan tempat radhatun min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga untuk sahibul hajat, sahibul maksud, untuk kedua almarhum ini semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk jamaah sekalian yang ikut andil di bagian taklim subuh berkah ini, untuk menyisihkan sebagian infak dan sedekahnya, semoga dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda dan berkah. Ala hadinnya wal qabul summa ila hadratil ruhi Bapak Suprapto Hadi bin Sugian Pak Suprapto itu Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa may yuhajir fi sabilillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya fattahu ya alim. Iftah lana fatahu wa riba wa alimna wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tasba', wa min du'ain la yustajab, wa min salimin al-arba', bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi